Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Tausilah. Salam ya, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga, jiran, tetangga yang mulia Allah, kembali kita ucapkan syukur alhamdulillah. Hari ini hari ke-8 di bulan Sya'ban. Berarti 7 hari lagi akan datang pun kada Bapak Arab malam Senin, ya kan? Kita akan bertamu bulan nisfu Sya'ban insya Allah. Salawat dan salam juga mari selalu kita haturkan dan kita sampaikan ke haribaan junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan mengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada pertemuan kita yang lalu menceritakan kisah penghuni surga, menceritakan kisah penghuni neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah diutus kepada kita memberikan kabar dua. Pertama basyiran, artinya kabar menggembirakan, wa nadiran, dan kabar yang menakutkan. Kedua-dua ini perlu kita. Kenapa kita harus berangkat bisa surga, ya kan? Biar kita tuh termotivasi apa supaya mudah-mudahan sampai sebagaimana yang diceritakan oleh Allah kepada Rasulullah. Kemudian yang kedua, kita juga harus mendengar juga kisah hal-hal yang menakutkan. Ini perlu juga menakutkan deh. Nah, maka oleh karena itu Al-Quran itu jelas dalam surah Al-Baqarah ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzi la yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Nah, dalam dijelaskan orang-orang yang muttaqin itu ialah diantaranya orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, beriman sebagai rukun iman, dan yang terakhir juga itu wa yuqimus shalah, mendirikan salat. Wa yu'minuna bil ghaib. Nah, dia ada kalimat yu'minuna bil ghaib. Yu'minuna bil ghaib itu dalam tafsir pertama beriman lawan yang gaib, pertama beriman lawan Tuhan. Karena Tuhan itu gaib. Siapa yang bisa melihat Tuhan di dunia ini kan ada? Ya kan? Tuhan itu kan ada berbeda, Tuhan kan ada beko. Kalau Tuhan itu berwarna hamba hijau, kuning, karena coba Allah itu ada. Tapi dia ada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan ada yang Allah Taala di dalam bahasa apa ini tauhid, karena dia zat wajibatul wujud, laisa kamitslihi syai'un. Artinya dapat zat yang wajib ada. Kalau lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala ada, jadi harus langit bisa ada, bisa ada apa? Ada wajib. Tapi kalau Allah Taala dia wajib ada. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ada ini dalam tauhid belajar kita setelah wujud kidam. Allah Taala ada permulaan. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala bakal sudah. Ayo cari apa ada di dunia ini ada permulaan, tidak pasti permulaan. Tapi kalau Allah tadi disebut tersini termasuk bagian daripada beriman lawan dan gaib. Percaya dulu kita lawan Allah. Nah, dan kita bisa melihat ini karena siapa? Kita harus percaya ini karena Allah. Kita bisa makan karena siapa? Karena Allah. Udara ini bisa bertiup dan ada oksigen karena siapa? Karena Allah. Ada angin, dan ini semua kebutuhan kita. Kita ini belum lagi dijadikan oleh Allah manusia, ini belum jadi. Allah SWT menjadikan langit, menjadikan bumi, menjadikan binatang, tumbuh-tumbuhan, ada air, persegalakan. Hajar ada manusia. Berapa tahun dulu manusia ini diciptakan, baru setelah sudah makhluk ada, sudah soalnya benar dulu manusia tidak pernah dimakan dia. Oleh karena itu dunia ini jumlah Allah Ta'ala itu bertahap. Nah, setelah Allah SWT menjadikan manusia, yaitu Adam itu turun ke dunia ini, tidak pada ada semua sudah ada.
perlu baju, baju sudah ada, perlu oksigen, oksigen sudah ada, perlu makanan, makanan sudah ada. Dapat akan ada wasakhara lakum babis samawati wal ard. Kata Allah, musiapkan lawan kamu manusia dapat di langit, dapat di bumi. Lalu kita ini dapat benar, jabatnya oleh Allah Ta'ala adalah di dalam bari kita meminta lawan Tuhan, ya Allah, kamu bila kamu berdoa karena bayar rezeki kan ada. Adalah kita di dalam berdoa bahwa kita tuh meminta Allah Ta'ala karena aku bilang aku gak hidup kayak kada ada. Itu sebenarnya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala apa yang akan kita dapat. Semuanya sudah ada. Tulisannya itu dari masa azali ada sudah. Ada kayak ini hari Senin, Kabarian tanggal 8 Rajab kita berkumpul di sini. Ini tulisannya ada sudah. Ada sudah. Nah, lalu kita pertama dulu beribadah lawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Puji-puji beribadah. Lalu kenapa kita disuruh beribadah lawan Allah? Nah, disinilah judul anak kuncinya. Karena kita beribadat apapun ibadat kita yang kita kerjakan, kalau ibadah kita itu terganggu, ibadah kita tuh kada jadi baik, kada akan baik. Kalau ibadah kita terganggu, oleh karena itu kita nih hal-hal yang membawa kepada sesuatu dalam akidah dalam hati kita, merusak ibadat, ya kan? Merusak ibadat itu jangan sampai. Termasuk hadis sebelum bacaan itu yang biar bisa banget 3 dari umatku ini kada bertaburan sesama muslim itu binasa ibadah. Ingatkan binasa ibadah. Bila binasa ibadah ini apa lagi? Kan aku sudah kabaka, aku sudah bersedekah, aku sudah bersedekah, aku sudah bersedekah. Tapi kalau binasa ibadah, nol jadinya. Nol jadinya. Tinggal kita lagi, apakah kita dibawa, dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Ya kan? Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan, wa may yusyrik billah faqad harrama alaihi jannah. Siapa orang yang musyrik kepada Allah, haram masuk surga, babak wahudar, dan wadahnya neraka. Sudah kan tawar-menawar lagi, ya kan? Aduh ya hadap di neraka ya. Maka dalam Al-Quran kisah neraka tuh Nabi ditanya kayak apa? Saudara neraka, ya Nabi, api yang ada di dunia ini diturunkan, sudah oleh Allah SWT diturunkan beberapa ribu derajat, diturunkan derajatnya adalah asli. Kalau yang asli neraka itu kata Rasulullah sebesar lubang jarum aja gugur ke dunia ini, dunia akan hancur. Ada peperangan bom atom yang diulahnya oleh Amerika, ada peperangan bom atom diulahnya oleh Soviet, ada bom atom diulahnya oleh Iran. Kenapa Pak itu? Kalau ini kayak lubang jarum aja, neraka itu akan hancur dunia itu. Itu nantinya yang akan dimasukkan oleh orang-orang tadi, ya kan? Dan jadi kembali di sini jelaskan ya, Al-Quran itu memberi petunjuk bagi orang yang takwa, ya kan? Orang-orang takwa apa? Alladzina yuqimus shalah, mereka yang berikan zakat, mereka berikan waktu zakat, wa yu'minuna bil ghaib, ya kan? Beriman lawan Allah dan Allah aja. Hanya ujungnya wa ulaika humul muflihun. Inilah mereka orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung? Mau mendirikan salat. Siapa orang yang beruntung? Orang yang beribadah kepada Allah. Orang yang membayar zakat. Kembali. Lalu tadi kisahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala lawan Nabi sudah memadahkan lawan kita ini. Dapat ujian Nabi pada akan sampaikan, dan ini yang diceritakan ini bukan hanya kita ini saja. Sebenarnya umat-umat yang terdahulu tuh kayak itu juga. Umat-umat yang terdahulu tuh kayak itu juga. Jadi tadi kita dulu wajib kada boleh tidak benar-benar beribadah lawan Allah. Nah, kaidah malam nisfu Sya'ban diceritakan Nabi pada malam hari itu diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, dibangunkan oleh Jibril, ya Muhammad, qum. Apa ujian Jibril bangun ni kan? Pasali rakaatain, maka kaulah sembahyanglah 2 rakaat. Menurut ceritanya, Rasulullah ini sembahyang 2 rakaat dan sambil menangis, luar biasa, menangis luar biasa, ya luar biasa. Dan malam hari ini dosa orang yang berdosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oh, jadi untuk pada kita bertamu malam ini sahabat, mudah-mudahan jangan seminggu lagi. Lalu Nabi sembahyang 2 rakaat, ya kan?
Kemudian beliau meminta ampun kepada Allah. Dan membedakan sebuah orang yang berdosa minta ampun diampuni oleh Allah Ta'ala. Kecuali, ada pembulang kecualinya. Ada beberapa orang yang malam hari itu tidak dapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya orang yang tidak berhenti berhidup khamar. Bahasa kita aja, orang di pemabuk, orang di narkoba atau apa aja, pokoknya bila ia malam hari itu kada berhenti, ada tobat, dia tidak akan dapat ampunan Allah. Orang yang tidak berhenti melaksanakan zina, ya kan? Nah, wahidi keadaan wahidi, alam dunia wahidi ini kalau segala-galanya sekarang lebih mudah, ya kan? Sekarang di rumah begadang di rumah ada keluar main datang rumah, ya jangan main, tidak tahu ternyata, bayar yang ada kalian juga berpicik, berapa bayar? Oh, timbul datang aja di latar apa kita tukar. Nah, termasuk manusia ini juga. Terhadap melakukan gawian yang kada baik ini kada kayak bahari lagi. Karena dengan ada fasilitas kayak HP sekarang ini bisa memudahkan manusia berhubungan. Kepada aja ini, ya kan bayar di wadah kita dibaca ini sampai ke seluruh dunia ada kepada aja bisa akses kita. Maka oleh karena itu sekarang itu untuk berbuat kemaksiatan itu lebih terbuka daripada yang baik. Di antaranya yang akan dapat ampun orang yang berzina, yang kada mau ampun, kada babian selalu masyarakat zina. Nah, termasuk juga kalau menurut dalam bahasa sakhda, orang yang bermusuh-musuhan, orang nang bahualan, nang apakah hualnya, ya kan? Ini terserah aja, ada orang lagi bini kan bahualan, aja kada babian ya Allah. Bahualan sedikit bahualan, ya kan? Nah, ini orang yang kayak ini malam dismusaban, kalau dia tidak tobat tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosanya. Jadi bahaya banget. Ini termasuk bagian titik-titik dari kisahkan oleh Nabi tadi. Seorang suami atau seorang istri, ya, yang durhaka kepada suaminya, malam dismusaban kada dapat ampun. Orang yang durhaka lawan kita, ya kan, kada diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosanya. Jadi malam dismusaban ini orang biasanya kalau lihat kita ini biasanya bila malam dismusaban itu kan sembahyang tobat, sembahyang hajat, ya kan, sembahyang tasbih. Betul saja ada apa? Ya, ada apa? Sembahyang tasbih itu bibit, Nabi menjelaskan. Dan Nabi ini dari Nabi SAW padahal para sahabat padahal kalau kamu ingin apa yang kau inginkan, ya Nabi sembahyanglah 2 rakaat. Kayak pacarannya ya Nabi sebelum baca Fatihah bacalah tasbih 15 kali. Setelah baca Fatihah bacalah tasbih 10 kali. Setelah itu ia rukuk baca tasbih 10 kali. Sampai istidal baca pula 10 kali. Kemudian kita sujud pertama baca 10 kali. Duduk antara dua sujud 10 kali. Sujud yang kedua 10 kali, 75 kali. Jadi ya kan 75 kali, jadi ya serakaat 2 rakaat 150, ya kan 4 rakaat 300. Oh ya Nabi, apa yang kau inginkan malam itu akan diampuni kabuli oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma tadi bab saya, ayo maukah kita melepas belagu yang ada di dalam hati ini di sini lah. Iya di dalam hati kita di wilayah Allah, di dalam hati kita apa yang diceritakan oleh Allah dan oleh Rasulullah itu kesekitannya nyambung. Tapi bila di hati kita di syaitan, auzubillah min karena auzubillah min syaitanir rajim, karena syaitannya di dalam darah kita. Maka sumber darah kita itu di jantung kita, ya kan? Dan kita gunakan kesehatan. Ibaratnya langsung di jantung, jantung pada jantung bergerak itu fungsikan darah. Disitulah syaitan bekerja. Bila ada syaitan di dalam diri kita, di darah kita dirusak. Karena darah kita dirusak, apa yang terjadi? Rusak juga akidah kita. Jadi pandangan apa yang diceritakan ini, kalau di dalam diri kita ini ada Allah, beriman kepada Allah, ada Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, ada malaikat, beriman kepada malaikat, ada kitab di dalam kita Al-Quran, di dalam diri kita ini ada rukun iman semua itu, apa yang diceritakan itu langsung nyambung. Kenapa? Karena Allah berfirman memberikan petunjuk bagi orang yang mutakin.
Orang otak itu orang takwa. Orang takwa itu udah ada. Orang beribadah kepada gaib, orang beribadah kepada Al-Quran, beribadah hari kiamat, orang mendirikan salat, orang membayar zakat, ya kan? Nah, lalu hati kita ini begitu pada kan langsung, ya kan? Langsung ya takutan lah orang Allah siapa ada takutan. Bukan ada takutan Allah Taala dari sinilah di orang ini mencaplok ada seorang doktor, ada profesor lagi doktor, tapi doktor ahli bidang pertahanan. Karena sini Profesor Salik, saya rajin di apa namanya di televisi, dia ada di apa namanya masih ada apa namanya tuh apa namanya Ardi Ilyas tuh, ini ada. Nah, misalkan tadi perlu ujian sini kenapa Korea Selatan tuh maju, kenapa Israel tuh maju, kenapa Singapura tuh maju? Karena ia ada di tempat tadi. Kalau Korea Selatan tuh maju karena takutan dengan Korea Utara. Bila ia kada maju kalah dengan Korea Utara, mau kada mau harus maju ya paksa. Oleh karena itu, Korea Selatan harus maju biar Korea Utara ketinggalan. Satu. Kalau orang Israel, nah Israel ini takutan lawan orang Arab. Orang Israel ini sedikit benar, mas, sedikit benar kali ini jadi negara Arab. Cakainya pari di orang Arab di kompak sampai tak cakai belah untuk kali kira dikatik lontar litik mati Israel itu. Mesir aja sebutin aja bila dia Mesir disetup, ya gas disetup, ya litik mati Israel. Gasnya orang Israel itu di Mesir. Orang Mesir pun ya cakainya kan disodorkan Mesir ke situ mati ya sudah. Jangan benar coba. Israel ini ketakutan luar Arab terpaksa ia harus hebat biar orang Arab dan takutan lawan Israel pasti wah ini orang Arab takutan Israel udah orang Arab udah kawan dia udah ya kan Dubai udah bawa di Israel ini sudah bawa di Israel aku dengar ini Maroko udah bawa di Israel Arab Saudi lagi udah anaknya si apa katanya Salman ini Arab apa kisi-kisi udah ada kawan lawan Yahudi so untuk bilang dari orang kita Indonesia atau harus sudah ya kenapa Korea harap karena takutan lawan Korea Utara, kenapa Israel harap karena takutan lawan orang Arab ya, kenapa orang Singapura harap benar kita deh Singapura ada perang kamu pada Singapura itu negara ada penghasilan apa ada betul barat ada adalah apa ada kenapa ia sugih badan iya orang Singapura takutan lah orang Malayo iya buat kita Singapura itu benar di tengah-tengah orang Malayo takutan dia terpaksa mau kada boleh harus halal manusia di kalapan terakhir Indonesia kenapa Indonesia ini kada haram nih kenapa karena di Indonesia ini kada ada manusia yang takutaninya kada ada takutan dia sampai lawan Allah Ta'ala kada takutan kada bukti ya nah bila hadap ini pejabat bersumpah kalau demi Allah aku melaksanakan tugas babenya korupsi kan Allah Tuhan hanya wadi bila orang Kristen nah dua ya Allah dan dia suka risau jualan lihat bila dia bersumpah sama orang agamanya bersumpah sama taat orang Hindu disumpah ada Hindu orang Islam lawan Quran orang Kristen dia kan orang kita ini jangan lawan manusia lawan Tuhan hanya wadi dasar bujur ini wani nah ini udah hadisnya tidak dibacakan kayak ini atau pada tanya berarti Allah Ta'ala wani benar salah wani maka kita di umur kita di kada tahu ya kan ini susah berarti kalau mudah-mudahan kita taubat minta ampun diterima oleh Ta'ala selesai amun kita kada taubat kada ampun juga kada ampun juga berbuat baik juga apabila lagi wayah apa lagi sehingga Al-Quran itu babi ay ala rabbikum tukadiban berapa kali babi ay hadithin ba'dahu yu'minun ujar Allah Ta'ala ayat tak pada lagi dan disampaikan supaya ia beriman bersih tapi dari ayat ini dari ini hadis ini dari sini buat sudah mendengar tapi gak ada beriman juga Allah Ta'ala katakan demikian apa umur kita sudah tua ya kan untuk hari sudah apa dia adom air apa kali adom mana aja ya tapi ya kalau umur itu tuh memang jelas ya kan di situ hadis bahkan pada hadis ba'dahu yu'minun
Sudah dibacakan ayat ini sudah dibacakan hadis ini sudah dibacakan kisah ini sudah dipadangkan kayak ini sudah umpat ilmu saben, berapa kali ilmu saben sudah, berapa kali sudah puasa sudah, berapa kali puang zakat sudah, berapa kali sembahyang sudah, berapa kali semua ibadat sudah dilaksanakan, tapi masih aja lagi ada di dalam hatinya syaitan. Naudzubillah. Dapat oleh karena itu sembahyang di 10 Sya'ban, ya kan, biasanya kita sembahyang aja, sembahyang tobat, ya, sembahyang tobat itu kita minta ampun, akulah ya Allah, lantaran kita manusia, lalakian, gak bibidian, gak Tuhan, aduh, lawan laki, lawan bini, kalau siapa, lawan ta'ala, kan, pasti kita ada kesalahan, akui, kita salah, cukup untuk alhamdulillah, ya Allah, kalau sahabat, dah, aku ya Allah, kok dia bibidian di rumah aja, kan, masih gitu, apa? Sembahyang bermaghrib, ya kan, sudah sembahyang baca segala usalli sunat taubat rakaatan Allah. Baca Fatihah. Kada sadar waladina inda balu fahisyatan menghafal. Kemudian ada apa? Cukup kuliah, syukur ya Allah. Ampuni ya Allah dosaku ya Allah. Banyak benar ya Allah, aku sudah berbuat dosa ya Allah. Banyak benar ya Allah, meninggalkan yang perintahkan ya Allah. Banyak benar aku melakukan ya Allah. Sekarang hari ini ya Allah, tidak ada orang yang bisa aku minta ampun. Aku taubat segala maksiat yang pernah aku kerjakan ya Allah. Ampuni dosa. Allah paham. Ya Allah paham. Apa dia kita di masjid, apalagi di negara ya kan? Sebiang taubat kayaknya. Kemudian sebiang hajat, sebiang tasbih, kita lakukan berdoalah, kita baca yasin, surat kabilah dan sebagainya, berdoa kita subhanahu wa ta'ala, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebiang tasbih itu kalau bisa ujian Nabi kerjakan, kalau bisa tiap hari. Ada kawan tiap hari, tiap malam, seminggu sekali. Ada kawan seminggu sekali, sebulan sekali. Ada kali sebulan sekali, setahun sekali, pas. Bila jadi 10 sahabat sudah tasbih, ya. Bila ada kawan 1 tahun sekali, apa? Sekali seumur hidup, berapa saja yang dia pernah kan sembahyang tasbih. Daripada pentingnya sembahyang tasbih ini. Nah, kalau kita biasanya bila sudah tutup sembahyang tasbih, kita baca yasin, kita baca salawat kabilah, lalu kita berdoa, dan kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan yang dinantikan dan luar biasa, sehingga memasuki bulan Ramadan itu jiwa kita, roh kita memasuki Ramadan itu ibarat lakon hari raya tuh udah para hari raya kita berbaju aja, begitu hari raya pas berjalan, begitu bulan Ramadan, alhamdulillah masuk bulan suci Ramadan kita dalam keadaan suci. Yang tadinya ada ganjalan di hati sudah habis, tinggalkan semuanya, ya kan? Mereka sudah ditinggalkan. Jangan tanya bagi dia kata meninggalkan. Ayatnya tabi ayyi hadisin ba'dallahi ba'dallahi yuqinu. Tabi ayyi hadisin ba'dahu yuqinu. Tabi ayyi hadisin ba'dahu yuqinu. Al-Quran mengatakan ayat ini sudah, Quran ini sudah, hadis ini sudah, kisah ini sudah, ini sudah, semuanya. Tapi tabi ayyi hadisin yuqinu artinya apa? Ikam mereka beriman benar. Jadi Al-Quran ini menuntun kita baik pada orang yang bersalah, ya Nabi sebanyak-banyak dosa orang yang berdosa, ya kan? Kalau dia minta ampun akan diampuni oleh Allah. Tapi tadi dosa yang paling kena tuh, ya itu tadi orang salah meja karena babi berzina, orang kada sengaja babi mobil arang, orang kada bertobat karena durhaka lawan kita, orang kada tobat saat lawan laki, ya kan? Ini kita itu terserah aja lagi. Biasa kita harap selamatan di dunia, hendak ada. Bila harap selamat di dunia, babi hadis yang ba'dahu yuqinun. Pakailah ayat ini. Maksudnya apa? Ayo kita belum lagi sembahyang, ayo sembahyang. Banyak ada rajin, ya kan? Tak boleh berpuasa, ayo rajin puasa, ya kan? Ayo yang tadinya banyak berbuat maksiat, ayo sekarang kita tobat, kita tinggalkan kemaksiatan. Kenapa? Karena media kita balik, harta yang banyak yang kita miliki ini, duit yang kita simpan saling bajakan, apa saling bajakan, harta tak saling bajakan, rumah tak saling baikan, kendaraan tak saling baikan, pokoknya luar biasa bahagia dengan kehidupannya karena segala sesuatu sudah dimiliki, ada dimiliki, ada duit tinggal ambil, ada, ya kan, pakaian ada penjuhud, ada, ya kan, orang yang pulang sehat, ya kan,
Sehat pulangnya, anak banjir, anak awalnya bisa ya kan? Karena sehat. Sekarang timbul lagi pertanyaan, kalau badannya sehat, duitnya sehat, ekonominya sehat, semua sehat, timbul pertanyaannya, ibadahnya bang sehat. Nah, ibadahnya sehat, ya kan? Oh, tidak ada ganjalan lagi di hati ini, apakah itu kan orang tanda baik tadi atau syaitan tadi? Berarti kada sehat. Semua yang kita miliki itu akan sia-sia, akan sia-sia. Bahkan kadang-kadang ada orang belum meninggal dunia udah sia-sia. Kenapa? Karena dia menyia-nyiakan Allah. Makanya menyia-nyiakan Allah. Karena Allah kada didengar, karena Rasulullah kada didengar, karena Allah kada dicintai, karena Rasulullah kada dicintai. Dan dicintainya dunia, ya kan? Walau dunia luar biasa sayangnya, lawan akhirat pak. Nah, disinilah kita. Jadi kita alhamdulillah hari ini ya kan, ya mudah-mudahan mungkin ya kalau hari 8 sekitar 2 minggu lagi kita ketemuan, ya kan, kita ini mampu bicarakan persiapan untuk besok bulan apa? Bulan Ramadan. Mungkin hanya ini ya perlu sampaikan, kalau benar ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau inya salah kekurangan Allah. Apa amalan bulan Sya'ban ini ada bertakon. Kalau amalan bulan Rajab ya kan ada. Ujian ulun amalan kita bulan Sya'ban ke bulan apakah yang baik benar itu baca salawat, baca istighfar, awalnya pindah ada waktu baca Al-Quran. Kayak aku baca Al-Quran, ya biar kali aku baca Al-Quran tapi kulhuwallah aja kan apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ujian di dalam buku Syekh Muhammad Zaidi Dahlan, siapa yang baca Qul huwallahu ahad 100.000 kali akan menembus dirinya dari neraka. Hah? Dan ini kan sekali duduk, atau baru sekali duduk, berapa hari, nggak berapa minggu, nggak berapa bulan, nggak. Dia ambil tasbih, pokoknya catat terserah aja, tinggal apa aja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Hari ini 1.000, ya kan? Esok pulang 1.000, sebulan 30.000, ya 3 bulan 100.000, selamat. Amun siapa ujiannya Syekh Zaidi Dahlan baca kalimat la ilaha illallah 70.777 akan menembus dirinya dari api neraka. Ya, ini sahih benar. Jadi apalah tuh bapak ya kan? Kenapa baca istighfar ya kan? Karena Al-Quran aja menyakan. Wa ma tuqaddimu li anfusikum bin khairin tajidu indallah huwa khaira wa ajra asra fastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Ujung ayat pada baca ini di Al-Quran ya kan, terakhir ayat ya sebelum surahnya ini ada di ujung ayat itu, pokoknya di ujung ayat dalam surah ada pokoknya baca banyak wa ma tuqaddimu li anfusikum bil khairin tajidu indallah. Banyak sesuatu yang sangat baik, sangat wa'azara dan benar-benar pahalanya. Tambah yuk wastaghfirullah, membaca istighfar. Tuhan memudahkan banyak manusia di dunia ini dan ada baca istighfar, padahal itu baik benar pada pahalanya. Bila ya kayak ini judulnya kada mau Cina ya. Ya kan? Bila ya kayak ini judulnya bila istighfar ini kada ada Cina kan, Cina ini kada suruh istighfar lu kita. Kebanyakan orang muslim ya Allah Ta'ala tahu itu baik, tahu itu gala pahalanya, tapi banyak ditinggalkan apa? Wastaghfirullah, kada aku baca istighfar. Sehingga ya wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Hendaklah kamu minta ampun kepada Allah, ya kan? Nah, bacanya kadang-kadang astagfirullah, 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 astagfirullah. Ada kali-kali. Ayo, siapa kada bisa baca istighfar? Iyalah. Berapa kali? Ini di sini kada dipadahkan udah beberapa kalau ya dari balas istighfar. Siapa yang biasa membaca istighfar, ya Allah min kulli daikin makhrajan wa min kulli habin farjan.
Orang biasa beristighfar aja kalau kesusahan akan dapat kemudahan, kesulitan akan dapat kenyamanan. Warzaqallahu min sulatasin dan beri kita tidak tiga macam dapat orang baca istighfar. Jadi bacaan udah astagfirullah, 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 astagfirullah. Aku sambil kepahubaan, kaitan di pahubaan sambil bertata istighfar boleh aja, asal jangan sambil berhidup kabihan. Ya Allah, ya Allah. Anak tulang kemana? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Anak pulang kajian ke barat, ke akal, astagfirullah, 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 astagfirullah. Makin banyak baca istighfar, makin baik. Dan kedua tuh baca selawat. Ini dalam Al-Quran juga, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu taslima. Siapa yang baca selawat? Allah dalam Al-Quran. Siapa yang baca istighfar? Allah di dalam Al-Quran. Amun baca Al-Quran, ini dari dalam Al-Quran ya. Waratil Quran tartila, dirubahnya menjadi nabi bila jadi selalu ada yang membaca Al-Quran rezekinya akan mengalir. Tapi bila dirubah ini jarang kepada Al-Quran rezekinya akan bahasa kita aja susah sulit ya kan. Maka oleh karena itu harus kita ubahkan Al-Quran. Tadi jeruk kata aku biar hak ada hawas kacamata ada baca dah apa apa ya. Nah, indah ataidah kalkausar pasal lebih kawan apa sama aja Quran juga ya Quran juga jadi kita alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan dipakasih kejayaan sehingga ada solusi diberi Tuhan ya kan ada aja solusi kita salah ada solusinya taubat ya kan kita ada kesulitan ada solusinya baca istighfar ya kan kita ada dapat masalah pokoknya itu tadilah kita. Dan bila apa yang terjadi lawan diri kita ini jangan disalahkan Allah Ta'ala, jangan salah kita. Nah, apa yang terjadi lawan kita ini karena kesalahan di dalam diri kita itulah harus kita cari pada kesalahan-kesalahan kita. Jadi kesalahan itu dicari di kita. Apalah di bulan ya dicari, ya kan? Apa kesalahan orang? Ya kita ini banyak menggeduhin bulan, seorang kali digeduh sehingga dia biasa. Ya kalau gejek di sebelah lautan kelihatan, ya maaf, tungau. Di seberang lautan kelihatan gajah bertinggi di bawah kada balik ya kenapa ia katuju melati kesalahan orang saya seorang benar gajah tapi kalau mau kata yang apakah kada balik ya jadi kita nih masa cuek aja tak apa kesalahan orang apa seseorang apa gawe jangan begaduh yang penting di kita jaga jangan sampai berbuat yang kada baik dan kada baik wallahu a'lam bishawab ya terima kasih nak supaya orang mendengar terima kasih. Ini ama gue masalah hadis mau masalahnya orang tulak mau saja. Nah, saya panggil itu apa? Kayak apa pun yang kada nonton. Saya panggil terima kasih kami supaya orang biasanya ada tulak musafir kawanakah sahaja saya asyhadu an la ilaha illallah saya asyhadu anna muhammadar rasulullah ya. Ben habar kita jangan cuma ragu-ragu lagi. Iya kalau hadap musafir dalam hadis bab ampun kayak itu tuh hadisnya lah mau di dalam ada hadisnya kayak itu cuma ada ujian Nabi bila kepada musafir baca bismillahi tawakkaltu Allah la haula wala quwwata illa billah sehingga ujian Nabi bila baca itu bismillahi tawakkaltu Allah la haula wala quwwata kupita bahasa kita aja urusan ikan ku jamin selamat ku sampaikan kepada dan ku jaga ikan daripada halangan-halangan dan ada tahu dia orang namanya dibantah dia berburu ya dia ada apa ada aku dia apa dia pada kada tahu aku dia ada tahu ada hadisnya ada Nabi pelajari coba ini kisahnya sahabat anak musafir bacalah ujian Nabi bismillahi tawakkaltu Allah la haula wala quwwata illa billah dan sebenarnya ini bismillah tawakkaltu Allah ini bukan hanya urusan musafir bukan urusan kita aja kita hari ini hadap menggawe pekerjaan apa yang kita kerjakan aku hari ini hadap penambas hari ini aku hadap petadap hari ini aku hadap marunto hadap bismillahi tawakkaltu Allah la haula wala quwwata illa billah diris dijamin Tuhan sudah apa yang kita gawe apa yang kita gawe kawan kita apa yang kita gawe jadi hendak turun lah guru lah hendak turun gak kita hendak turun kakak turun jadi kamu dulu bismillah tawakkaltu la haula wala quwwata illa billah boleh ikam hendak turun ke pasar bismillah tawakkaltu la haula wala quwwata illa billah kalau ada aja
Dan ini alhamdulillah saya terbukti. Kalau kita bismillahirrahmanirrahim Allah, insya Allah kalau guru di sesuai upah ibang, sesuai halang lagi. Kalau kita baca ayatul kursi di sini, apapun ia seadanya langit runtuh, tapi kita tiba ayatul kursi kita apa? Langit runtuh, kada tsunami lagi ya loh. Langit runtuh, tapi kita akan membaca ayatul kursi, kita akan terlindungi, kita akan terpelihara. Ini guru di sebarang yang kamu pengen badan lo tuh ada kan? Kalau bisa berangkat baca ayatul kursi, guru kasih. Ayatul kursi, langit runtuh bakal apa? Kada yang bakal lagi, mulai runtuh ya loh. Dia pari bahasanya sudah ada bahasanya. Orang yang mengamalkan baca ayatul kursi ini akan terpelihara. Al-Fatihah.